Sekarang mulai belajar dari mindset. Bagaimana sih pola pikirnya orang-orang kaya itu? Yang pertama adalah orang kaya percaya bahwa saya menciptakan kehidupan saya. Orang miskin percaya kehidupan terjadi begitu saja. Maksudnya bagaimana? Pernah dengar istilah hidup itu mengalir saja? Mengalir? Sering ya? Menariknya ini, orang-orang yang bilang seperti itu lupa bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bukan tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Artinya apa? Ketika kita membiarkan hidup kita mengalir seperti air, kualitas hidup kita akan semakin turun, semakin rendah. Orang-orang kaya percaya bahwa mereka bisa mendesain masa depan mereka. Percaya nggak bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendesain masa depannya? Hah? Masih ada yang ragu ya? Oke, yang masih ragu, saya tanya, tadi pagi membayangkan nggak perjalanan mau ke hotel ini? Tadi pagi. Oke. Sekarang sudah membayangkan belum nanti pulangnya lewat mana? Oke. Nanti masa depan bukan? Oke. Jadi itu. Bapak-bapak ibu bisa mendesain masa depannya. Sudah punya bayangan besok pagi mau ngapain aja? Besok pagi masa depan bukan? Orang-orang kaya percaya saya menciptakan kehidupan saya yang bertanggung jawab, saya yang mendesain. Ya, saya mendesain. Itu kenapa saya tadi minta dituliskan 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Nah, supaya lebih kuat ketika kita ingin mendesain masa depan kita. Ada ilmu namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Kebetulan saya train pakai NLP juga. Saya belajar dengan NLP. Cara mendesain masa depan adalah dengan membuat secara detail. Jadi ketika nanti mungkin pengen nulis lagi di rumah, coba didetailkan. Misalkan ada 5 unsur, VAKOG, fakok, visual, P, visual. Jadi bapak-bapak ibu harus bisa membuat secara visual. Nanti target saya 1 bulan itu ketika tercapai, oh seperti ini, saya pakai baju warna biru. Nanti saya sedang duduk di sini. Nanti di situ ada teh, di situ duduknya di situ, misalkan itu. Visual. A, auditory. Bapak-bapak ibu mulai mendesain. Nanti saya mendengar apa ya? Oh, saya mendengar suara kucing uangnya. Saya nanti mendengar suara istri saya menangis terharu karena target saya tercapai. Kita sudah mulai mendesain. K, kinestetik. Bagaimana bapak-bapak ibu meraba, merasakan? Oke, nanti kalau saya tercapai di sini, uangnya kayak gini rasanya. O, olfactory, mengecap. Misalkan, oh nanti ketika target saya tercapai, saya minum teh atau saya minum kopi kayu. Wah, saya kan kopi kayu. Kopi kayu. Oh, rasanya kayak gitu. Oke, gustatory, penciuman. Nanti ketika tercapai targetnya, saya bisa mencium. Oh, uangnya baunya seperti itu. Oh, bau emas seperti itu. Nah, didetilkan. Semakin detail semakin bagus. Karena secara nggak sadar, bapak-bapak ibu-ibu melakukan itu setiap hari, tapi nggak tahu kalau itu sedang mendesain masa depan. Oh, nanti saya mau jemput anak saya lewat jalan situ saja. Oh, nanti kayaknya macet. Nanti saya belok kiri aja. Nanti di situ ada jalannya sedang dibenerin. Nanti berarti ada suara mesin-mesin kencang-kencang. Nanti banyak debu. Itu mendesain. Orang kaya percaya saya menciptakan kehidupan saya. Orang miskin percaya kehidupan terjadi begitu saja pada saya. Dan orang miskin biasanya menyalahkan. Bodoh dia sih karena dia kebetulan anak orang kaya sih. Ya saya lahir dari keluarga yang tidak ada. Ya biasanya gitu. Steve Jobs itu dia itu adalah anak yang tidak diharapkan untuk lahir. Steve Jobs, dia drop out dari sekolah, dia bahkan dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, tapi Steve Jobs merubah dunia dengan Apple, dengan Macintosh-nya. Jadi
orang miskin melakukan permainan uang supaya tidak kalah. Setiap harinya untuk target kita misalnya. Pembedanya adalah orang kaya memiliki komitmen untuk menjadi kaya, orang miskin ingin menjadi kaya. Yang keempat, orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Oh, Pak Kus, sedikit aja lah, nanti kalau begini gimana, nanti kalau begitu gimana. Enggak, mimpi itu bebas. Jangan ketika bermimpi, saya ingin Lamborghini, tapi nanti kayaknya kalau begini gimana ya, jalannya enggak bagus ya di Aceh, ya apa enggak gitu. Hubungannya gitu. Ya sudah pindah negara gitu, pergi ke Singapura gitu. Punya Lamborghini di Singapura, pabriknya di Singapura ya kan, jalannya enak saja. Orang kan berpikir besar. Mumpung mikir itu enggak kena pajak gitu. Jadi mikir yang besar sekali kan. Gitu. Dengan cara apa gaji ya gitu. Jadi mumpung enggak kena pajak, berpikirnya besar. Saya ingin menjadi pengusaha paling besar, pengusaha mebel terbesar se-Aceh. Tapi bagus, saya ingin seperti Buah Bintang. Saya ingin mengalahkan Buah Bintang itu. Nggak tahu. Kenapa ketika kita berpikirnya besar, ternyata energi kita juga akan keluar sebesar target kita itu. Jadi saya kalau mikirnya kecil, energinya cuma sama, padahal saya sudah mengalami sendiri. Mau targetnya 1 juta kayak mau 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, itu energinya sama, waktunya sama. Jadi ngapain mikirnya kecil, besar, kalian sama, ngurusi. Ini menarik, ngurusi. Dulu awal saya cuma 5 karyawan, sama ngurusi 600 karyawan, fungsinya sama. Jadi kenapa gak saya besar? Capeknya sama, waktunya juga sama-sama 24 jam. Gitu. Jadi berpikirlah yang besar, besarkan target. Yang kelima, orang kaya fokus pada uang, orang miskin fokus pada hambatan. Nah ini menarik. Jack Ma, tahu Jack Ma ya? Founder Alibaba, yang punya Alibaba. Suatu hari dia sedang mengisi sebuah kuliah di kampus di Cina sana, diprotes sama mahasiswanya. Jack, kamu ini sudah mengambil semua peluang bisnis yang ada di Cina. Kamu itu bisa berbisnis apa? Diprotes sama mahasiswa. Jack Ma bilang, oh iya, menarik sekali. Kamu bilang saya sudah mengambil semua peluang bisnis. Ketika aku seusiamu, aku juga bilang seperti itu kepada Bill Gates. Bill Gates ini sudah mengambil semua peluang bisnis yang ada. Aku bisa bisnis apa? Tapi dari situ aku sadar bahwa peluang ternyata letaknya ada di setiap orang yang punya masalah. Saya ulangi, peluang ada di tempat orang yang punya masalah. Nah, orang kaya fokus pada peluang, orang miskin fokus pada hambatan atau pada masalahnya. Dan ini menarik, ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekarang masih berbisnis sekedar saya produk ini, jasa ini sudah tidak relevan di zaman sekarang. Bisnis yang harus, mindset yang harus dipakai adalah bapak-bapak, ibu-ibu, bisnisnya adalah bisnis solusi. Saya solusi, saya punya ini, solusi untuk siapa? Apa tadi? Usahanya apa? Usahanya apa? Ngomongin buat kita tadi. Jus dalam kemasan, jambu merah juga. Jambu merah dalam kemasan. Harus jadi solusi untuk siapa? Jambu merahnya. Bukan sekedar jualan jus jambu dalam kemasan. Solusi untuk orang-orang yang ingin sehat. Gojek itu apakah perusahaan transportasi? Bukan, aplikasi. Tapi mereka kasih solusi sehingga kita bisa menjadi apapun. Saya punya rumah makan, dari rumah makan saya bisa bikin badan zakat, badan sedekah.
Saya punya rumah makan tadi diperkenalkan namanya Bok Moro. Kita punya gerakan sedekah namanya Bok Sedekah. Ya. Berubah baju bisa karena saya kasih solusi. Mulai sekarang, jadi kalau pengen dapat peluang bisnis banyak, mulai sekarang datanglah ke orang-orang yang punya masalah. Jadi rajin-rajin cari masalah. Enggak, cari masalah apa ya? Aku bisa kasih solusi apa ya di bisnisku? Gitu. Saya tadi cerita tentang usaha saya yang cetak foto tadi. Apakah saya punya mesin cetak fotonya? Enggak, saya tidak punya. Saya cuma jadi solusi. Untuk siapa? Kalau kami sih targetnya ibu-ibu muda, gitu. Ibu-ibu muda yang malas cetak sendiri. Wah ini, nozijus. Tepuk tangan dulu loh, nozijus yang mau naik berapa? Ya, makasih Pak Jeki. Insyaallah. Saya Silakan Muafita. Saya tidak Bentar. fokus ke cetak fotonya. Saya hanya kasih solusi. Sehingga apa? Kalau kita margin jadi bisa gede banget. Nah, saya HPP itu cuma sekitar 15.000 kira 200.000 lumayan. Omset sekarang alhamdulillah kita sudah artinya apa? Ketika kita bisnisnya solusi bukan produk, value-nya naik. Saya tidak punya mesin cetak, percetakannya nggak punya, kita maklumin. Kita cuma punya CS, kita punya CS. Jadi mulai sekarang lebih penting, coba selalu fokus pada peluang. Di tempat kami ada aturan namanya no BEJ, no blaming, no excuse, no justify. Gak boleh nyalain, selalu fokus pada solusi. Gak boleh beralasan, no excuse, ini gak bisa cari solusi. Kalau fokusnya ke excuse-nya yang datang terus. Tapi fokusnya ke bagaimana solusinya, nanti akan ketemu. No justify, di tempat kami juga gak boleh menghakimi orang. Jadi kalau punya aturan, kalau ketahuan gibah, ngomongin orang di belakang kita PHK. Emang gak sih? Orang kaya fokus pada uang, orang miskin fokus pada gambaran. Yang keenam, orang kaya mengagumi orang kaya dan sukses. Orang miskin tidak menyukai orang kaya dan sukses. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat Syak ini lagi ambil gitu ya, pakai kacamatanya Cin, dia pakai jam tangan yang seharga mobil bapak-bapak ibu-ibu gitu. Jangan iri. Kok bisa ya kayak gitu ya? Karena apa? Kita akan menarik apapun yang kita inginkan. Manusia itu hanya akan menjadi yang selalu dia pikirkan. Gitu. Kalau nggak mau kayak gitu, sama halnya kayak tadi, orang kaya itu jahat. Justru ketika kita lihat Syahrini, bisa ya gitu ya, gimana caranya? Masih juga ya. Kagumi. Ya. Cari cara kita berpikir, itu menarik. Yang ketujuh, orang kaya bergaul dengan orang yang positif dan sukses, orang miskin sebaliknya. Nah, ini ada cara paling gampang untuk menjadi miliarder. Di sini ada miliarder semua ya? Insya Allah. Nah, ini cara paling gampang untuk jadi miliarder. Ada yang mau tahu caranya? Gak ada yang mau ya? Yang mau tahu caranya kan? Oke. Cara gampang jadi miliarder adalah berteman dengan miliarder. Jadi saya kasih PR. Serius, saya kasih PR. Ini cara paling gampang. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu lihat 5 teman terdekat bapak-bapak ibu-ibu. 5, coba mulai bayangkan 5 teman terdekat. Sudah? Sudah miliarder belum? Oh, ya panas. Ya saya tahu. Nah, sih, 5 teman terdekat. Mulai sekarang coba cari. Kalau punya jadi miliarder, cari teman-teman yang miliarder. Sunatullah ini, nggak percaya? Hadis
Kalau berteman dengan pandai besi, kita akan kena apinya. Kalau berteman dengan tukang paku, kita akan kena Wanginya. Kita adalah 5 orang terdekat kita. Dan ini sudah banyak orang terdekat saya ini sudah punya hidup yang seperti saya inginkan belum sih? Kalau belum, saya pindah. Jadi gak apa-apa, lu mas itu nanti gak teman itu dibilang teman. Kalau temannya berkembang, dia itu berkembang. Kalau temannya berkembang, dia tetap di situ. Ya bukan teman namanya. Itu sama kayak teman saya SD tadi. Saya berkembang, dia pinjam utang, konsisten orangnya. Makanya konsisten, oke. Tapi jangan di situ. Jadi PR ya, oke? Cari 5 orang yang menurut bapak-bapak, ibu-ibu itu mereka sudah sukses. 5 orang, temenan aja. Temenan itu bukannya kalau ketemu bulan depan lupa ya. Kalau ketemu ya masih ingat, minimal HP-nya ada gitu. Bisa makan bareng. Di Aceh kan pasti ada loh. Cari 5 aja. Dan saya sudah praktek ini juga. Tiba-tiba hidup berubah begitu saja. Nah ini ada pada punya WhatsApp ya. Nah ini menarik nih. Saya live semua grup WhatsApp yang negatif. Ada grup WhatsApp yang isinya ngomongin orang, ya, debat, masakan saya live ya, live. Bisa acara ini live. Kalau nggak nanya kan seperti itu. Tadi saya punya beberapa grup WhatsApp itu saya live semua. Ditarik lagi. Seperti panas. Mau ngomongnya masalah gitu. Hidup kita jadi fokusnya ke masalah kan. Tapi ketika kita menanya orang lain sukses ngomongnya ide. Ini bagaimana kalau begini, bukan juga ya bagaimana kalau begini. Enak hidupnya enak. Saya satu grup dengan misalkan ya Helmi Yahya atau Charles Bonar Sirait itu. Kita ngomong ide terus, asik banget gitu, seru. Jadi lingkungan kita sangat berpengaruh. PR-nya tadi, ubah lingkungan pergaulannya sekarang. Cari 5 orang yang lebih sukses dari kita. Sederhana, sesederhana itu. Ya. Terus ini kejadian kayaknya musuhan ini. Jangan musuhan dulu, tetap dijaga. Cuma nyari teman lagi gitu. Nomor 8. Orang kaya bersedia mempromosikan diri mereka sendiri dan nilai mereka. Orang miskin berpikir sebaliknya. Artinya apa? Buat kita itu sudah ada satu contoh orang kaya. Sudah. Ini contoh orang kaya. Amin. Ya. Gak apa promosi. Ya, izin nanti semua izin ya wajib ya. Besok masih ada yang besok dibalik semua. Promosikan apa? Jangan pernah bilang tadi. Kadang-kadang ada yang ketemu tuh, mas saya usahanya masih kecil-kecilan. Waduh, jangan pernah bilang itu. Nah, banyak. Malaikat lewat. Yang kecil-kecilan lagi, udah gede. Kecil beneran. Jadi promosiin aja. Saya sudah punya 3 cabang. Gimana? Rumah saya, ibu mertua dan ibu saya. 3 cabang kan? Tapi pede. Nah, orang-orang kaya seperti itu. Ketika mereka mulai mengawali dari yang kecil-kecil itu mereka sudah mempromosikan. Google itu dimulai dari garasi itu ngomong. Punya lama ya? Dan mereka mempromosikan. Nggak malu tuh. Dan nilai mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita biasanya punya nilai yang kita pegang. Misalnya nilai tentang kejujuran. Apapun nilai itu selalu jangan malu untuk ngomong itu. Gitu. Nggak apa-apa. Saya pun ini akan banyak cerita tentang nilai-nilai yang saya pegang. Dan saya selalu dengan gembira menyampaikannya.
Karena semakin kita yakin nilai itu kita pegang akan membawa kita target kita lebih cepat. Nomor 9, orang kaya lebih besar dari masalah mereka, orang miskin lebih kecil dari masalah mereka. Jadi kalau punya masalah jangan, waduh masalahku besar banget. Enggak, kita itu besar kok, masalahnya kecil. Selalu gini, kita kalau melihat masalah itu selalu zoom in gini, iya nggak? Masalahku besar banget, iya zoom in sih. Coba di semua kalau punya masalah, caranya gini, pejamkan mata lalu bayangin masalahnya. Saya tahu sini kan, misalkan di sini masalahnya ya, gambaran masalahnya. Oke, 1 sampai 10 berapa nilai gak enaknya? Nilai gak enaknya 8. Disumin berapa? Jadi 10 gitu kan. Disumah berapa? Jadi 1. Ya sudah, semua terus. Saya sering kali seperti itu. Ketika ada tantangan-tantangan saya lanjut, gak apa-apa. Orang kaya lebih besar daripada masalah mereka. Jadi kalau sekarang bis acara ini ada yang bilang masalahku besar, berarti dia orang itu sederhana. Ada ilmu namanya the map is not the territory. Fakta yang terjadi itu sebenarnya bukanlah fakta, tapi adalah persepsi kita terhadap fakta. Maksudnya gimana? Gini, orang-orang yang belum pernah ke Aceh, misalkan saya nih, saya orang Jogja, saya baru kali ini ke Aceh, gitu kan? Saya nggak akan tahu Aceh itu seperti apa gitu. Saya cuma punya gambaran, oh Aceh itu kayaknya seperti ini deh. Ketika sampai sini, ternyata beda ya, bukan yang seperti saya gambarkan. Nah, sama ketika kita menghadapi suatu masalah, biasanya pendapat kita terhadap masalah itu bukanlah fakta yang terjadi. Seringkali hanya karena asumsi kita, dan asumsi kita itu dibentuk dari pengalaman masa lalu kita. Contohnya, misalkan waktu kecil kita naik sepeda lalu jatuh, kita nangis kan? Masalahnya kayaknya besar banget sih, aku nggak bisa naik sepeda, ya kan? Tapi ketika kita sudah bisa, oh jangan naik sepeda biar nggak jatuh itu seperti itu. Kan beda cara lihatnya. Teman Islam dari tahun apapun yang bapak-bapak ibu-ibu pikirkan sekarang itu bukanlah fakta. Itu hanya asumsi mengenai fakta. Itu bukan masalah sebenarnya. Itu hanya pendapat bapak-bapak ibu-ibu mengenai masalah itu. Dia dari pengalaman bapak-bapak ibu-ibu. Gampangannya soal-soal anak SD itu kalau yang lihat anak SMA gampang nggak? Gampang. Sama orang yang baru ngejar omset 100 juta dilihat sama orang yang omsetnya sudah 1 miliar, itu cuma kayak gini kok. Ya, gitu. Jadi selalu besarkan petanya, karena orang kaya lebih besar dari masalah mereka. Nomor 10, orang kaya adalah penerima yang luar biasa, orang miskin adalah penerima yang buruk. Ini menarik dan ayatnya ada di Al-Quran. Laki syakartu Aziz dan Bagus. Sederhana, bersyukurlah maka nikmatmu akan tambah. Sudah pernah belum membuktikan ayat ini? Belum? Oke, sudah. Kalau sudah, saya akan kasih games supaya mempertajam. Kalau belum, saya akan kasih games juga supaya membuktikan. Mau? Oke. Ini cara paling mudah untuk mencapai target kita. Gamesnya adalah, boleh dicatat. Nah, seru. Boleh dicatat. Gamesnya adalah selama 14 hari ke depan. Selama 14 hari ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh mengeluh. Selama 14 hari ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh mengeluh. Mengeluh tidak boleh diomongkan, di batin juga tidak boleh. Gak boleh mengeluh ke suami, gak boleh mengeluh ke teman, gak boleh mengeluh ke Allah juga.
Facebook atau sosial media apapun jangan. 14 hari berturut-turut, ya, dan nggak boleh lepas di tengah jalan. Jadi nanti kalau misalkan sampai hari kelima terus tiba-tiba batin, waduh kok ini apa lalu kan, ulangi yang pertama. Hari ke-13 tiba-tiba, wah kok sudah badai lalu ulangi yang pertama lagi. 14 hari berturut-turut, saya jamin itu bapak-bapak itu kan dulu. Plus 14 hari itu bapak-bapak ibu-ibu wajib tersenyum. Oh iya, tersenyum kepada semua orang, termasuk yang nggak dikenal. Jadi saya kemarin di bisnis di Singapura itu cuma saya senyum aja gitu, senyum dia ajak ngobrol lah, kalau kita ngobrol dari satu dua ya sudah karena senyum karena 14 hari tidak mengeluh, 14 hari tersenyum. Coba saya lihat sekarang pasang senyum terbaiknya 1, 2, 3. Oke, dilihatin ke teman semejanya coba. Rezeki. Dilihat temannya boleh menilai sudah ikhlas atau belum. Ayo, berdua senyum-senyuman. Ini tersenyum atau tunjukin gigi? Oke, 14 hari tidak mengeluh, 14 hari tersenyum. Kenapa? Ini saya tidak bisa cerita sekarang, tapi saya akan cerita kalau bapak-bapak ibu sudah selesai. Kenapa seperti itu? Tapi biasanya nanti kalau yang sudah berhasil, nggak perlu saya ceritakan, nggak akan nanya juga. Mas saya sudah 14 hari dan saya sudah merasakan. Ini proses detoksifikasi namanya. Ya, detox, ngeluarin racun. Ya, karena kan kita mungkin lingkungan kita apa itu seringkali mengajarkan kita untuk ngomong dan sebagainya. Coba latihan ini 14 hari berturut-turut tidak mengeluh dan wajib tersenyum. 14 hari saja, habis itu mau marah-marah terus apa? Iya, sama bayi juga. Kepada siapapun selalu. Oke? Gimana? Manusia ya. Enggak, hewan juga nggak apa-apa. Menarik ya. Orang kaya bagaimana yang berbeda? Yang ke-11, orang kaya memilih untuk dibayar berdasarkan hasil, orang miskin memilih untuk dibayar berdasarkan waktu. Nah, ketika kita mau berbisnis, kita harus berani kasih garansi misalkan. Di program saya, yang cash revolution kita kasih garansi 200% uang kembali. 100 dalam bentuk aplikasi dan semua yang sudah kita kasih materinya, 100 uang cashnya kalau targetnya nggak tercapai. Kita punya penerbitan juga buku itu, kalau nggak puas dengan buku itu kita garansi uang kembali dan kita nggak akan tanya kenapa. Orang kaya memilih untuk dibayar berdasarkan hasil. Artinya supaya apa? Supaya kita upgrade diri. Kita upgrade diri dong. Rumusnya adalah greatness attract greatness. Kalau kita mau temenan sama orang-orang hebat, ya kita harus hebat dong. Kita harus menjadi orang-orang yang hebat. Tahu kan dapat. Tadi saya cerita ada tim saya sebulan IBM gitu. Tentunya dia nggak mau dong kerja sama saya kalau saya nggak hebat. Sebulan IT, dia nggak mau kalau saya nggak hebat. Kalau ingin baca orang buah vita, apa nggak? Hebat nanti orang buah vita. Jadi latihannya coba dilatih memilih dibayar berdasarkan hasil. Yang ke-12, orang kaya berpikir keduanya, orang miskin berpikir salah satu. Maksudnya gimana? Sering dengar nggak istilah nggak apa-apa aku nggak punya duit, yang penting senang gitu.
Pernah ya? Ya. Sudah aku miskin aja tapi sehat gitu. Jangan jadi seperti itu. Orang kaya itu memilih untuk aku kaya dan sukses dan bahagia dan sehat dan nanti masuk surga. Amin. Gampang. Karena percuma kan punya duit banyak tapi mau makan sate kambing dulu Pak nanti kolesterolnya. Mau minum yang manis sedikit Pak nanti gulanya Pak. Saya punya beberapa teman yang unik di Jogja. Itu dia miliarder ya. Itu dia bisa beli kasur yang empuk itu, ya spring bed itu kan empuk ya. Nah menariknya teman saya ini dia nggak bisa tidur di kasur yang empuk. Karena apa? Dia dulu bekas mabuk masjid yang jaga masjid itu. Jadi dia terbiasa tidur pakai tikar. Sehingga apa? Kalau dia tidur pakai spring bed itu dia nggak nyenyak gitu. Dia berminyak tidur pakai alas tikar. Kalau saya ketemu saya sering bercanda rezekimu rezeki tikar. Kemudian aku rezeki spring bed itu. Nah kita harus berminyak gitu. Nah, jangan seperti itu. Kalau kita mau kaya kita harus berpikir keduanya. Kita harus kaya, harus sehat, harus bahagia, harus rajin sedekah, harus masuk surga. Gitu. Boleh kok. Orang kaya berpikir keduanya, orang miskin berpikir salah satu. Kadang-kadang yang berpikir tadi ya tadi nggak apa-apa, aku nggak punya duit, yang penting sehat. Saya pernah berpikir seperti itu. Dan waktu itu ibu saya kena kanker. Dan saya tidak bisa makan. Akhirnya ya sudah, saya cuma menyesal untuk menanggung itu. Kanker sudah, alhamdulillah ibu saya selamat. Ini nanti dia sejarah dulu lagi saja. Sehingga saya amat sangat apa ya untuk yang penting bahagia BS lucid. Ya kenapa nggak kita kaya dan sehat dan bahagia dan mati masuk surga ya. Jadi orang kaya berpikir keduanya, orang miskin berpikir salah satu. Yang ke-13, orang kaya fokus pada aset mereka, orang miskin fokus pada pendapatan mereka. Nah, pertanyaan menarik, aset apa yang paling baik? Jadi emas, apalagi properti, karyawan, ya. Aset yang paling baik menurut saya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Tadi kalau nggak sehat, cuma loh kita bisa nikmati. Dan yang paling penting tadi pengetahuan, ilmu itu juga penting. Saya berani taruhan, nggak boleh taruhan ya. Saya berani apa ya? Saya yakin Bill Gates itu kalau kita miskinkan, terus kita buang ke Amazon, 2 tahun lagi dia kaya lagi. Ya, karena sudah di sini. Mindsetnya sudah tahu, dia sudah tahu caranya, sudah ada blueprintnya di sini. Ini terjadi juga Donald Trump itu. Tahu Donald Trump ya? Mau kita sesebel apapun sama Donald Trump, tapi dia pernah bangkrut, jatuh 2 tahun dia naik lagi, jadi presiden lagi sekarang. Karena apa? Dia tahu aset berharga dalam dirinya. Properti bisa naik, bisa turun. Emas bisa naik, bisa turun. Bisnis juga kayak gitu. Maka aset paling berharga adalah diri kita sendiri. Nah, coba saran saya bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sebulan coba selalu fokus belajar satu hal. Saya tipikal orang yang suka baca, termasuk orang yang suka baca. Jadi ini di tim saya juga diberlakukan. Kita wajib, di tempat kami wajib membaca 1 tahun minimal 50 buku. 50 buku, artinya seminggu 1 buku lah. Itu minimal. Kenapa? Ini yang ngomong majalah Forbes, CEO yang masuk top 50 perusahaan top 50 seluruh dunia, seluruh CEO-nya membaca minimal 50 buku setahun. Nah, kalau bapak-bapak ibu bisa coba, mas saya nggak biasa membaca, coba latihan dulu.
per huruf semuanya ya. Cari poin-poinnya aja dulu kan. Pengen bukunya tentang apa terus gitu. Dan belajarnya fokus. Ini cara kami belajar ya. Nah ini menyinggung juga tadi soal kenapa saya minta untuk menuliskan hanya 2 atau 3. Karena manusia itu punya rumus namanya 7 plus minus 2. Pernah dengar? 7 plus minus 2. Jadi gini, manusia hanya bisa fokus kepada 7 plus minus 2. Artinya apa? Ketika tubuhnya fit, dia bisa fokus pada 7 plus 2. Artinya berapa? 9. Ketika tubuhnya sedang tidak fit, dia hanya fokus pada 7 minus 2. Artinya 5. Nah, kalau kita mau aman, berarti angkanya berapa? 3 atau 4. Itu aman, udah. Karena batasnya 5 kan? Ya, ketika kita hanya fokus kepada 3 atau 4 hal, itu kekuatan kita jauh lebih dahsyat. Ini rumus 7 plus minus 2. Makanya tadi saya minta tuliskan aja 2 atau 3. Seringkali ini kan mau akhir tahun ya, misalnya akhir tahun kita mau saya mau melakukan resolusi yang saya tuliskan di tahun 2016 ya, saya lakukan di tahun 2017. Karena terlalu banyak biasanya. Makanya target atau fokus itu cuma 3 atau 4 aja yang banyak. Udah. Nah, termasuk ini ketika kita belajar, bapak-bapak ibu-ibu harus punya bayangan saya pengen the best di bidang apa. The best apa itu? Saya senang ngutak-ngutik keuangan. Oke, the best di finance misalkan. Budina itu bisa jadi pembicara di sini. Karena ini the best. Apapun itu terserah, tapi fokus 3 atau 4. Itu saran saya. Belajar setiap bulan. Saya belajar baca buku ya. Kemudian ini kan saya berlakukan di semua ya. 600 pegawai saya itu semua wajib baca buku. Kemudian YouTube, kita training setiap hari. Jadi dari YouTube ada workshop, kita juga ikutin workshop itu. Ikutin. Nanti ketika tahu-tahu kok bisa ya kayak gitu. Tahu-tahu mereka pintar sendiri, kita nggak usah kerja. Saya juga kadang-kadang kita nggak tahu ya sudah kamu ikut workshop itu belajar sana nanti saya dikasih tahu ya. Mana. Jadi fokuslah pada aset. Dan aset paling baik adalah diri kita sendiri. Yang ke-14, orang kaya mengelola uang mereka dengan baik. Orang miskin tidak mampu mengelola uang mereka dengan baik. Saya akan kasih tahu rahasianya. Berapapun pendapatan bapak-bapak ibu-ibu sekarang, kalau nggak bisa mengelola, mau naik berapapun juga nggak akan pernah bisa. Saya punya saudara jauh gitu ya. Dia tahun 2010 rumahnya yang di Jakarta dijual. Sekarang jadi yang namanya Senayan City. Ada yang tahu Senayan City? Yang mall besar itu. Kira-kira di Senayan nih, berapa kira-kira ada belinya? Banyak nggak? Banyak. Kira-kira waktu itu kalau nggak salah sekitar 50 M. 2010. Singkat cerita, saudara jauh saya ini resign. Merasa udah punya duit kan? Mau usaha dan sebagainya. Nggak apa-apa. Bagi waris dan sebagainya. Karena orang tuanya meninggal, karena dia anak pertama dia dapat lebih banyak. Ya kira-kira masih 30 miliar. 30 miliar dia dapat 2010. Nah menariknya 2016 kemarin waktu tahun ajaran baru mau masuk sekolah itu, kami lama nggak ketemu karena memang saudara jauh banget ya. Tidak yang dekat. Lama nggak ketemu, terus sekalinya dia ketemu sama saya, dia bilang, "Dek, aku boleh pinjam duit nggak?" Saya kan kaget. Ini miliarder mau pinjam ke saya berapa miliar? Oke, berapa? Buat kamu bayar sekolah. Nah, saya kaget. Berapa? 6 juta ya. Kalau punya duit 30 miliar, 6 juta besar apa kecil? Terus saya tanya dulu, kamu masuk? Singkat cerita duitnya sudah ludes. Sekarang dia jual rumahnya juga, dia kos. Dia nggak bisa keluar. Ya sudah. Kejadian serupa sama pegawai saya
keluar 2 tahun lalu, dia dapat warisan di Jogja. Waktu itu rumahnya laku sekitar 400 juta, rumahnya orang tuanya. Bagi waris dia dapat sekitar 150 juta. Singkat cerita, kasusnya sama lagi. Dan saya yakin bapak-bapak ibu mungkin menemukan di luar sana kasusnya itu. Ada? Ya karena orang kaya mengelola uang mereka dengan baik. Artinya berapapun pendapatan bapak-bapak ibu sekarang, pakailah itu, kelola itu dengan baik. Karena nanti ketika akan naik, ketika kita tidak terbiasa mengelola dengan baik, sama aja. 15. Orang kaya membuat uang mereka bekerja keras untuk mereka. Orang miskin bekerja keras untuk uang mereka. Artinya apa? Kita harus tahu uang kita itu mengalir kemana dan bagaimana dia bekerja. Ini ada satu perubahan. Jadi saya ada di workshop saya ada namanya ilmu tentang vibrasi. Saya bahas sedikit. Kita seringkali menggunakan kata-kata yang itu akhirnya membuat perasaan kita nggak enak. Misalkan, kalau saya ngomong kata ini enak nggak? Coba ya, enak atau enggak ya? Kalau bapak-bapak ibu-ibu dengar kata buta, enak nggak? Di ilmu vibrasi, ketika ada kata-kata yang nggak enak, kita harus ubah. Jadi hutang sama tanggung jawab yang mana? Tanggung jawab. Jadi mulai sekarang bapak-bapak ibu-ibu nggak punya hutang, punyanya tanggung jawab. Selesai. Secara vibrasi itu ya. Nah, termasuk ini biasanya ibu-ibu ini bisa dipakai bu, nanti bisa pulang ke rumah bilang suaminya. Kita kan sering bilang, aku mau membeli tas, gitu kan? Nah, itu bahasa yang membuat uang yang kita keluarkan itu tidak bekerja dengan keras. Coba nanti ibu bilang ke suaminya kalau mau beli tas ini, Pak, saya mau kontribusi ke Gucci. Apa? Kontribusi. Bukan yang beli. Loh beda ya. Kalau saya nggak kontribusi ke Nike, saya nggak kontribusi ke Adidas, mereka perusahaannya nggak bisa kasihkan nama. Ya. Jadi punya cara ya, ibu ya. Nah, cara pandang kita seperti itu. Kita harus tahu uang kita itu dia bekerja nggak ketika keluar dari kantong kita. Seringkali kita pakai hal yang dia tidak menghasilkan. Jadi pastikan uang kita bekerja keras untuk kita. Oke. Yang ke-16, orang kaya bertindak tanpa peduli dengan rasa takut. Orang miskin membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Nah, ini menarik. Scientifically proven bahwa 98% hal yang kita takutkan itu nggak terjadi. Oke, 98% hal yang kita lakukan tidak terjadi. 2% terjadi, tapi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Pernah nggak ngalamin itu? Ya kayaknya umur nanti kalau gini gimana gitu ya. Tapi setelah hari-harinya, takut juga, ini juga, ini juga. Ya, karena saintifik itu kan 98% hal yang kita lakukan tidak terjadi. 2% terjadi, tapi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Jadi saya akan kasih games. Nanti saya kasih games, saya suka kasih games. Kalau yang punya komitmen jadi orang kaya dari lautan, mau? Saya kasih games. Games ini namanya 39 rejection. 39 rejection. Saya kasih PR 1 bulan. Besok dikumpulkan di Pikraf ya, langsung ya. 1 bulan PR-nya. Tugasnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu wajib mencari 39 penolakan. Apapun itu. Misalkan datang ke warung kopi gitu, beli kopi, saya nggak punya uang, mau gratis, nggak boleh, tolak saya. Coba lakukan ini 39 kali penolakan. Dan nanti bapak-bapak ibu-ibu akan lihat ditolak cinta ya masuk. Ya
jodoh ini ya tembaki orang banyak gitu ya. Siapa tahu ada yang nyantol gitu. Minta izin nikah lagi nggak boleh, gagal. Ini menarik. Kami main kayak gini kan, gitu ya. Udah satu kali pertama. Beberapa yang takut kan kita itu di doktrin dari kecil itu takut gagal, ya nggak? Ya. Misalkan waktu SD nggak naik kelas itu aib, ya, ya, haram gurunya kan gitu. Nah ini yang membuat kita nggak maju. Padahal kalau kita mau sukses kita harus lewati fase gagal dulu. Karena sebenarnya nggak ada gagal, nggak ada kata gagal. Yang ada hanya feedback. Yang ada feedback. Jadi kita lakukan apa, oh belum berhasil, ada feedbacknya apa, kita terima udah. Jadi gamesnya adalah 39 rejection. Mas kenapa 39? Ya nggak apa-apa saya bikin games bersama saya. 39 kali, ditolak. Silakan cari. Nanti akan ketemu ini karena terjadi beberapa kemarin alumni dari Cash Revolution, mereka sampai percobaan ke-10, mereka sudah mulai susah ditolak. Mas saya kemarin beli mie ayam nggak mau bayar, malah dikasih mas. Ya, orang asik itu. Benar kan? Coba deh, coba. Dan kalau punya tim, punya karyawan, coba suruh mereka main kayak gitu juga, biar nggak sendirian sisanya gitu. Rejection. Ini rasa takut. Ya, iya, ya. Coba ya. Enggak, itu kan yang kita bayangkan kan. Tadi 98% yang kita bayangkan tidak terjadi. Belum pernah ada tim saya dipukuli gara-gara kita makan gratis. Yang ada orang kasihan pak. Kasih ini dibungkus juga. Gitu ya, 39 rejection. Oke? Oke, yang ke-17. Nah ini, orang kaya terus-menerus belajar dan tumbuh. Ini yang saya sering jumpai. Orang miskin berpikir mereka sudah tahu. Oh, udah tahu. Loh, kalau kamu udah tahu, kamu belum sukses. Kan gitu. Oh, aku sudah bisa. Bukan gua sudah bisa kayak gue gitu aja. Ilmu padi itu semakin berisi semakin orang apa ya? Bahkan Steve Jobs bilang, Steve Jobs. Jadi semua belajar. Kenapa kita harus terus mengembangkan diri kita supaya kita lebih besar dari masalah kita kan gitu. Jadi kita akan relevan untuk masalah yang akan kita hadapi di masa depan. Dan penyakit yang bawah ini sering banget saya temui. Ya, ketika kita mulai promo kemarin tentang program kami gitu kan, oh beberapa terus, wah ini pasti begini. Merasa sudah tahu, so tahu. Ya, kalau sudah tahu dan sukses ya alhamdulillah. Maaf, udah nggak tahu belum sukses itu ya, gitu. Jadi teruslah belajar dan tumbuh. Belajar kepada siapapun. Saya seringkali belajar tidak hanya dengan orang yang berhasil, tapi juga belajar dengan yang gagal. Kenapa? Supaya tidak mengulangi kegagalan yang sama. Kan sederhana, tidak perlu kita melakukan itu. Hukum Pareto 90-10 ternyata terjadi tadi. Bahkan di Indonesia ekstrim 99,9%. Maksudnya apa? Kalau kita gambarkan di kondisi uang dunia, dari 100% uang beredar di dunia, ya, 90% uang beredar itu hanya dipegang oleh 10% orang, atau bahkan cuma 0,1% kalau tadi di Indonesia. Sedangkan 10% uang beredar sisanya diperebutkan oleh 90% orang. Nah, kenapa orang-orang 10% itu bisa menjadi orang-orang 10%? Kita sudah belajar 17 mindset-nya. Bapak-bapak yang ikuti, tinggal ikuti aja. Bukti